Baik Bapak Ibu sekalian, memang seyogjanya PIC ini dibentuk di BPSDM provinsi karena memang tugasnya untuk mengendalikan segala hal terkait mekanisme penyelenggaraan baik LATSAR, PKP maupun PKA itu yang menggunakan aplikasi. Nah, karena memang pada zaman sebelumnya itu sudah banyak aplikasi yang digunakan LAN, baik itu SIPKA, SIDA, dan terakhirnya adalah Smart Bankom namanya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah baca file yang saya kirim sebelumnya di grup, itu ada namanya Smart Bankom. Jadi untuk ke depan yang sering kita gunakan adalah aplikasi Smart Bankom dari LAN. Nah ini generasi keberapa saya kurang tahu, jadi memang LAN itu kalau membuat aturan, membuat aplikasi itu amat sering berubah. Nah yang terakhir ini adalah Smart Bankom. Nah kalau sebelum-sebelumnya untuk menggunakan aplikasi ini hanya pada pengajuan KRA atau kode registrasi alumni. Nah, sebelum-sebelumnya saat menggunakan aplikasi itu adalah saat kita mengajukan KRA. Namun untuk sekarang dan ke depan penggunaan aplikasi itu dari perencanaan sampai pengeluaran atau pencetakan STTP. Nah, ini memang untuk tahun ini bahkan di tahun 2020 itu sudah berlaku Smart Bankom ini. Jadi kami rasa sangat kewalahan, sangat tidak mungkin kami ditangani sendiri BPSDM provinsi kalau semua yang dari perencanaan, penyusunan peserta, pengajuan KRA dan pencetakan sertifikat itu ditangani oleh PIC provinsi. Oleh karena itu, menurut saran dari LAN untuk dibentuk PIC kabupaten kota. Nah, itulah secara garis besar tugas dari PIC. Nanti akan saya jelaskan secara detail penggunaan aplikasi Smart Bankom. Nah, baik, saya izin untuk share screen. Nah, ini salah satu, jelas ya gambarnya? Tambos, Pak Tambos jelas ya share screen yang saya sampaikan? Jelas, Bang. Oke, nah ini adalah Perlan nomor 1 tahun 2021. Salah satu yang menyinggung PIC adalah pada pasal di penjelasan ya bab 2. Nah, ini disebutkan tugas PIC adalah antara lain nah, ini pimpinan lembaga pelatihan terakreditasi menunjuk PIC untuk mengelola sistem pembelajaran secara daring. PIC melakukan input data peserta, tenaga pelatihan, jadwal pelatihan, bahan pembelajaran, soal evaluasi akademik, penilaian evaluasi dengan memperhatikan tahapan pembelajaran, dan melakukan pemantauan proses pembelajaran serta unggah produk pembelajaran peserta melalui sistem informasi pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN. Pimpinan lembaga pelatihan melakukan pemantauan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran secara distance learning. Nah, ini saya sedikit menjelaskan aplikasi apa saja yang digunakan atau yang akan dikelola oleh PIC. Nah, di dalam alur LATSAR sekarang, baik klasikal maupun blended, kita akan mengenal namanya Smart Bankom. Nah, untuk ini ada 3 aplikasi. Kalau saya berbicara sekarang LATSAR itu ada 2 pola. Pola yang pertama adalah klasikal dan blended. Nah, karena mayoritas kita di Kalbar sekarang memilih klasikal, kita hanya bermain di Smart Bankom.
aplikasinya hanya Smart Bankom. Tapi untuk kabupaten yang memilih blended learning, salah satunya adalah Sambas, kita akan menemukan 3 aplikasi. Yang pertama adalah MOOC. Nah, MOOC yang dikembangkan oleh LAN. Kemudian LMS. LMS itu Learning Management System yang dikelola oleh LAN dan bersama PIC. Nah, kemudian ada Smart Bankom. Nanti muaranya di Smart Bankom. Ketiga aplikasi ini nanti akan bermuara di Smart Bankom. Nah, karena mayoritas adalah klasikal, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan apa itu MOOC, apa itu LMS. Nah, saya hanya berfokus untuk menjelaskan Smart Bankom. Nah, baik, saya akan buka bahan Smart Bankom. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa mengakses Smart Bankom pada link berikut yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. smartbankom.lan.go.id. Nah, karena sebelumnya kami diajarkan oleh LAN itu memakai link simulasi Dev Smart Bankom, itu agak susah. Nanti saya akan coba paparkan langsung dengan link yang sesungguhnya, smartbankom.lan.go.id. Lewat. Nah, ini alur yang akan Bapak Ibu PIC sekalian lakukan. Pertama adalah perencanaan. Nah, adalah perencanaan. Nah, kemarin kita sudah melalui proses perencanaan, jadi Bapak Ibu sekalian sudah mengajukan jadwal dan jumlah peserta, sudah kita buatkan SK perencanaan pelaksanaan Lastar selama setahun dengan jumlah 70 kelas. Nah, ketika sudah di SK-kan perencanaannya, kita ajukan izin. Nah, mengajukan izin ini nanti di tahap kami. Jadi PIC Kabupaten untuk pengajuan izin di PIC Provinsi. Nah, setelah verifikasi, nanti akan kita generate KRA-nya. Nah, ini PIC Kabupaten lagi, kemudian KRA terbit, PIC Kabupaten, generate SSTP ini PIC Kabupaten. Jadi, kalau sebelumnya semua rangkaian kegiatan di Smart Bankom ini dibebankan oleh PIC Provinsi, nah, untuk sekarang kita akan bagi-bagi tugas. Mana tugas provinsi, mana tugas kabupaten kota. Nah, untuk perencanaan ini kita bermain di PIC kabupaten sama PIC provinsi. Pengajuan izin hanya PIC provinsi. Sedangkan untuk tahap 4 sampai ke 7 ini PIC kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena memang dari LAN hanya memberikan satu user dan password. Jadi kami tidak bisa membuat 14 user password. Hanya satu. Jadi satu user ini akan kita gunakan bersama-sama. Mudah-mudahan tidak terjadi error atau nge-lag ya. Karena setelah saya konfirmasi ke pihak LAN, satu user bisa digunakan secara bersama-sama. Jadi tanpa harus satunya logout, tapi yang lain juga bisa login bersama-sama. Nanti akan saya bagikan. Yang pertama, ini bentuk di dalam aplikasi ya. Sudah ada nama, ini fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi.
Mungkin ini file sudah Bapak Ibu baca ya. Jadi mungkin saya langsung praktik saja Bapak Ibu sekalian biar cepat dan langsung tahu permasalahannya di mana. Nah, ini saya langsung aplikasikan ke website. Saya akan buka tautan di Google Chrome. Smart.com. Nah, ya Smart.com. Bapak Ibu sekalian, klik smart.com.lan.go.id. Karena aplikasi ini digunakan seluruh Indonesia, jadi jangan heran sering terjadi loading, nge-lag, error, dan sebagainya. Karena ini aplikasi digunakan lembaga diklat seluruh Indonesia. Login dengan user dan password yang telah diberikan oleh LAN. Nah, kalau kita itu Lemdik 45. Sign in. Pak Ivo ini jelas ya tampilan Smart.com-nya? Pak Ivo. Baik, ini tahap tampilan utama dari aplikasi Smart.com. Yang pertama ada menu dashboard, rencana penyelenggaraan, menu bursa, verifikasi peserta, proses penerbitan izin, generate KRA, tanda tangan digital, list digital. Nah, tahap pertama kan memang kita mengubah profil. Nah, ini semua sudah dirubah sama PIC Provinsi, sudah ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalbar. Ini tampilan utama dashboard-nya, rekap dari semua perencanaan penyelenggaraan kita. Nah, tahap pertama yang kami lakukan kemarin karena perencanaan di seluruh kabupaten kota sudah selesai, kami membuat rencana penyelenggaraan. Nah, ini dia penyelenggara kegiatan. Sebanyak 70 kelas. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di Smart.com ini bukan hanya mengakomodir pelatihan manajerial, kepemimpinan, dan pelatihan dasar, tapi semua pelatihan. Jadi di sini kami sudah punya seperti diklat pengadaan barang jaksa, media pembelajaran inovatif, pelatihan dan teknik mendukung penyuluhan pertanian, dan sebagainya. Nah, ini yang telah kami buat. Pelatihan dasar CPNS golongan 2, 2930 Provinsi Kalimantan Barat. Ini item-item yang setelah kami buat, 70 kelas. Bapak Ibu nanti akan menemukan pelatihan-pelatihan yang tidak terkait dengan Platsar dan PIM, seperti workshop tenaga penguji, pelatihan kepemimpinan dasar CPNS. Nah, ini kegiatan BIMTEK, metode pembelajaran widya suara. Nah, karena seharusnya aplikasi ini ditangani oleh PIC provinsi, tapi dibuka akses untuk PIC kabupaten kota, besar harapannya memang Bapak Ibu sekalian tidak mengganggu gugat atau mengedit atau mengetik dan sebagainya perencanaan kegiatan yang bukan ranah Bapak Ibu sekalian. Nah, karena aksesnya bisa dilakukan. Misalnya mempawah, ya hanya fokus kepada mempawah. Nah, ini contohnya pelatihan dasar golongan 376 Kabupaten Mempawah. Tidak boleh mengedit kabupaten lain. Nah, saya akan praktekkan bagaimana cara membuat
membuat kegiatan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi ya, karena sudah kami buatkan. Tidak perlu lagi membuat perencanaan, tinggal mengentry di dalam perencanaan ini. Nah, tambah kegiatan, terus tulis programnya apa, diklatnya, misalnya Latsar CPNS, Latsar CPNS, Kalbar 100. Nah, di sini kendala kita kemarin karena ada gabungan kelas. Nah, ini mohon perhatian Bapak Ibu, karena seperti Kayong Utara, Mempawah itu kan ada menggabungkan golongan 2 dan golongan 3. Nah, sedangkan di aplikasi kita tidak ada pilihan Latsar CPNS golongan 2 dan golongan 3. Yang ada adalah Latsar CPNS golongan 3 dan Latsar CPNS golongan 2. Nah, bagaimana mensiasati kelas yang golongan 2 dan golongan 3-nya bergabung? Kita buatkan 2 rumah. Jadi kita buatkan 2 rumah dengan nama diklat yang sama serta waktu pelaksanaan yang sama. Nah, tanggal mulainya kita buat sama, kemudian kita buat 2 rumah yang bergabung. Untuk penjaminan mutu, kalau kabupaten, ya. Kalau provinsi, tidak. Nah, ini blended ya, bagi yang blended. Nah, untuk yang satu tahapnya 2 angkatan, kita tambah 2 kelas. Di sini kan 1 kelas, tambah 2 kelas. Nah, jadi ada 2 kelas. Ada 2 kelas. Kalau misalnya 1 tahap ada 2 angkatan, nanti tinggal dirubah saja nama angkatannya, ditambah nama golongannya yang dirubah. Kemudian setelah jadi, ini saya tidak berani save karena nanti akan otomatis tersimpan. Setelah jadi, Bapak Ibu sudah punya rumahnya, kita input data peserta. Nah, ini yang jadi titik berat tugas PIC. Jika ditangani oleh provinsi, tapi kalau dibagi tugas kepada Bapak Ibu sekalian kabupaten, Bapak Ibu lebih ringanlah tugasnya. Kita contohkan di sini, misalnya kita ambil pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 92 dan 93 Kota Pontianak. Registrasi peserta. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah bagikan template. Nah, template ini di-download dari sini Bapak Ibu sekalian. Ini template Excel-nya. Nah, ketika Bapak Ibu tekan, kita akan mendapatkan template Excel seperti ini. Nah, ini template yang dari aplikasi LAN. Nah, data ini tidak boleh diganggu-gugat Excel-nya karena memang akan kita gunakan untuk mengupload kembali ke aplikasi. Nah, setelah file tadi sudah jadi, data-data pesertanya, kita browse, kita download file yang telah kita isi. Nah, kemudian ini sangat mohon diperhatikan betul, emang sangat sulit mengupload karena kesalahan koma, kesalahan tanda petik dan sebagainya tidak akan berhasil diupload data-data peserta. Ketika sudah berhasil, dia akan masuk ke dalam database Smart Bankom ini. Nah, ini kan misalnya 2 kelas ada 64 peserta. 2 kelas ada 60 peserta. Kalau tidak masuk, dia otomatis kosong. Yang di data peserta ASN ini kosong, semuanya kosong. Kalau tidak berhasil masuk. Tapi ketika berhasil masuk, dia akan terdata otomatis. Nah, itu sangat sering terjadi kesulitan untuk mengupload peserta. Kosong terus di daftar peserta ini. Pasti ada yang salah di file yang telah kita entry tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu lewati menu bursa. Nah, menu bursa ini kita bisa melihat pelatihan se-Indonesia. Tapi untuk penyelenggaraan kita tidak menggunakan menu bursa. Nah, ini kita bisa lihat pelatihan se-Indonesia ini. Jadi kita bisa lihat berapa sisa kota di pelatihan di luar Kalimantan Barat. Nah, Bapak Ibu langsung ke verifikasi peserta. Nah, Bapak Ibu kemudian cari lagi kegiatan yang telah
Bapak buat setelah Bapak entry. Nah, misalnya di sini Kuburaya, golongan 2, angkatan 27 dan 28. Verifikasi peserta. Nah, ketika belum, Bapak Ibu harus tahap berikutnya adalah mengverifikasi peserta. Pilih dulu angkatan berapa. Kalau misalnya di Kuburaya ini kan satu tahap ada 2 angkatan. Kita pilih dulu angkatan berapa, misal 27. Nah, karena ini sudah kami entry, dia sudah masuk ke kolom biru ini. Ketika sudah di entry, sudah masuk ke kolom biru. Jadi daftarnya semua sudah di kolom biru ini. Kalau belum, berarti nama pesertanya semuanya ada di bawah sini, di bawah kotak yang hijau ini. Nah, ini kalau belum di entry, belum diverifikasi, semua data peserta ada di bawah sini. Kita checklist satu persatu nama peserta tersebut. Kita checklist, misalnya kan ada 64, berarti kita pilih dulu golongan 2. Kalau di sini kan 40 orang, berarti di bawah kolom hijau ini ada 80 nama. Kemudian kita pilih angkatan 27, kita checklist 40 nama pertama. Kita checklist 40 nama pertama, kemudian kita checklist, dengan ini saya menyatakan data dodar, tambah peserta. Nah, otomatis dia akan lari ke kolom kotak yang biru ini. Nah, kita bisa lihat daftarnya. Nah, ini berarti peserta sudah diverifikasi masuk ke angkatan 27. Nah, jangan sampai salah checklist. Tapi kita bisa menghapus satu persatu. Misalnya saya contohkan, saya hapus Andriana Nilawati. Saya hapus. Nah, saya hapus lagi misalnya Nikolaus Sugandi. Nah, otomatis di luar ini namanya ada dua nama yang belum diverifikasi. Kalau misal tadi 80 belum diverifikasi, berarti ada 80 nama. Nah, ini kan tadi saya ambil, di kolom biru terlihat ini ada 38 peserta, yang di angkatan 27, 28 ada 40 peserta. Berarti ada kekurangan 2 peserta di angkatan 27. Tinggal kita pilih lagi Bapak Ibu. Ini angkatan 27 kita pilih, kemudian kita checklist satu persatu namanya. Kemudian checklist, dengan ini saya mintakan data benar, saya tambah peserta. Nah, otomatis dia masuk lagi ke angkatan 27. Nah, pesertanya 40 lagi. Nah, balik lagi. Nah, tahap berikutnya ketika sudah diverifikasi dan data itu diyakini benar. Nah, karena sekarang kan antisipasi kenapa kami juga serahkan tugas ini ke PIC Kabupaten Kota, karena sering terjadi pertukaran peserta. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti ketika terjadi pertukaran peserta, kita tidak bisa menghapus satu tabel. Nah, misalnya contohnya ini. Ini Latsar golongan 2, angkatan 29 dan 30, Provinsi Kalimantan Barat ya. Cek di registrasi peserta. Nah, jika Bapak Ibu sekalian ingin mengganti peserta, misalnya Ahmad Syarifuddin, Bapak Ibu tinggal hapus. Hapus di perencanaannya, di menu rencana penyelenggaraan. Nah, otomatis nanti di verifikasi peserta akan berkurang di Pontianak yang angkatan 29 dan 30. Nah, nanti otomatis setelah kita hapus di menu rencana penyelenggaraan, di sini akan berkurang jadi 39. Nah, nanti kita tambahkan lagi secara manual. Karena kan di rencana penyelenggaraan, ketika kita ingin registrasi peserta, ada tambah peserta secara mandiri. Nah, setelah kita hapus satu, kita tambah secara mandiri satu. Jangan pakai template lagi yang baru. Jangan di-upload lagi template Excel yang baru, karena akan bertimpa nanti datanya. Misalnya, sudah ada database 40, 35. Bapak Ibu sekalian masukkan lagi database 35 orang. Otomatis ada 70 orang dengan nama yang double-double di sini. Makanya setelah dihapus misalnya Budi Kurniawan, ya Bapak Ibu nanti tambahkan nama peserta yang akan dipindahkan 1 orang. Nah, di menu tambahan peserta secara mandiri itu tinggal masukkan NIP. Otomatis karena datanya sudah nge-link ke BKN. Misal saya masukkan NIP saya.
Nah, ini otomatis Riko Juliadi. Tinggal Bapak Ibu entry agama, jabatan, pangkat, email, alamat kantor. Ini kalau ini masukkan telepon kantor, masukkan telepon pribadi saja. Ini APBD, pola penyelenggaraan karena Bapak Ibu kabupaten adalah fasilitasi. Nah, itu kalau input secara mandiri. Jadi otomatis kalau ada perubahan-perubahan data, Bapak Ibu hapus satu nama di rencana penyelenggaraan tersebut, kemudian entry satu nama. Tidak bisa portable. Nah, setelah peserta semua yang diverifikasi, kewenangan PIC provinsi adalah mengajukan izin, penerbitan izin. Nah, ini adalah menu proses penerbitan izin. Ini bagi pelatihan yang sudah dibalas izinnya, surat pengajuan izinnya, statusnya seperti ini, terverifikasi atau terotorisasi. Sedangkan latsar yang belum diverifikasi, statusnya belum terverifikasi atau belum terotorisasi. Nah, contohkan yang Singkawang kemarin yang sudah kami ajukan. Nah, ini kami sudah ajukan izin, cuman belum terverifikasi. Ini ranahnya PIC provinsi. Nah, ini saya sedikit gambaran bagaimana cara mengajukan izinnya. Yang pertama ini kita upload di sini surat. Nah, kita upload pengajuan izinnya. Tinggal kita upload. Nah, ini isi dari surat izin tersebut yang sudah ditandatangani Kepala BPSDM provinsi yang punya Singkawang. Filenya kita upload di menu pengajuan izin. Nah, ketika sudah terverifikasi atau terotorisasi, tahap selanjutnya adalah pengajuan kode registrasi alumni. Nah, inilah tugas berat dari Bapak Ibu juga, antara lain adalah memasukkan untuk meminta kode registrasi adalah memasukkan nilai dan memasukkan foto serta judul dari aktualisasi peserta. Nah, ini contohnya. Dua surat yang perlu Bapak siapkan. Yang pertama daftar hadir yang akan diupload untuk proses. Jadi sekarang dulu kan permohonan KRA adalah PIC provinsi. Nah, jadi untuk sekarang kami serahkan tanggung jawab permohonan nomor KRA langsung kepada kabupaten kota masing-masing. Dokumen yang diperlukan adalah daftar hadir sama surat permohonan KRA, permintaan KRA. Kemudian Bapak Ibu harus menginput nilai. Nah, sini Bapak Ibu tinggal klik input nilainya, ini nilai akhir. Dia otomatis lulus atau tidak lulusnya, kemudian judul proyeknya, judul aktualisasi. Nah, kemudian setelah ini otomatis, ini kan karena diklat teknis, dia otomatis walaupun tidak diisi nilainya, sudah otomatis keluar. Kalau misalnya diklat kepemimpinan atau latihan dasar, ketika Bapak Ibu sekalian menginput nilai serta judul proyek, otomatis nomor KRA akan keluar, jadi tidak perlu balasan lagi. Ini sifatnya otomatis nih dari sistem. Nah, kemudian Bapak Ibu ajukan tanda tangan digital. Nah, tanda tangan digital, nah ini belum terotorisasi, kita tidak bisa. Nah, contohkan yang ini kan, saya contohkan itu ya, pelatihan dasar pengadaan barang jasa. Nah, Bapak Ibu kembali upload foto. Nah, ini karena belum diupload, fotonya diupload. Upload foto masing-masing peserta. Kemudian ajukan tanda tangan. Kemudian Bapak Ibu ajukan tanda tangan. Nah, jadi Bapak Ibu terus untuk tanda tangan sertifikat nih, Bapak Ibu harus pahami dulu Perkalan nomor 5 2020 tentang tanda tangan. Setahu saya untuk tanda tangan ini semuanya kepala BPSDM provinsi, kepala lembaga diklat terakreditasi. Tapi Bapak Ibu bisa setting juga di lembar pertama siapa, lembar kedua siapa.
Kemudian Bapak Ibu bisa download sertifikatnya langsung otomatis jadi. Nah, ini karena belum di-input jadi tidak bisa di-download. Jika sudah ditandatangan oleh kepala lembaga diklat. Ini menulis diklat. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan sekilas tentang Smart Bankom. Mudah-mudahan jelas dan pembagian tugasnya jelas. Tadi seperti yang saya jelaskan, untuk kerana peserta perencanaan itu sampai verifikasi peserta, kemudian pengajuan KRA itu kami serahkan ke PIC Kabupaten, karena PIC Kabupaten Kota lah yang paham pesertanya benar atau salahnya. Nah ini karena untuk sekarang ini Bapak Ibu sekalian sudah terbantu oleh kami kemarin, kami sudah buatkan rumahnya, kemudian kami sudah registrasikan pesertanya. Nah, kami sudah registrasikan semua peserta di dalamnya ini, sudah ada isinya. Mohon Bapak Ibu sekalian mengecek, nanti kan saya bagikan usernya, Bapak Ibu sekalian ngecek di verifikasi peserta. Nah, mohon Bapak Ibu sekalian cek satu persatu berdasarkan rencana kegiatan yang telah kami buat. Cek di dalamnya apakah pesertanya benar atau tidak, kemudian ini kan ada kelihatan dalam-dalamnya ini, benar atau tidak, lihat lagi, bisa jadi namanya salah dan sebagainya, mudah-mudahan ini sudah benar semua. Nah, jikalau ada perubahan peserta, tadi saya bilang, hapus dari menu rencana penyelenggaraan, kemudian input lagi secara mandiri. Dan cek lagi di verifikasi peserta. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup penjelasan saya. Kita lanjut ke sisi diskusi saja. Mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Saya persilakan saja, Bapak Ibu sekalian. Saya tetap menampilkan share screen ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung saja dijawab. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yang ingin bertanya atau sudah jelas semua, kita akhiri pertemuan pada siang ini. Bisa enggak ya? Oke, baik Pak Aris dari Kaposulu. Bisa di-unmute sendiri enggak? Ya. Oke, Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Riko kesempatannya. Mohon izin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait teknis pengisian Bankom ini. Yang pertama tadi, berdasarkan penjelasan Pak Riko kan di dashboard berarti ada beberapa item yang memang kewenangannya di kami dan kewenangannya di provinsi. Nah, salah satu tadi kan tentang registrasi peserta tadi kan yang udah diinput oleh provinsi. Nah, terkait misalnya terjadinya perubahan orang di antar gelombang tadi. Nah, kami kan berarti menghapus kemudian mengentry secara mandiri. Apakah itu kami secara otomatis lakukan sendiri atau harus minta persetujuan dari provinsi dulu? Soalnya takutnya terkait dengan izin prinsip yang diajukan oleh provinsi kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang penerbitan STTPL tadi terkait dengan permohonan KRA. Nah, itu juga tadi kan infonya juga dari kami di PIC Kabupaten. Nah, tentunya apakah nanti ada format sudah baku, surat pengajuannya seperti apa? Soalnya kami tahunya kan selama ini pengajuan tadi larinya ke BPSDM Provinsi. Nah, apakah nanti karena lewat Smart Bankom format surat
Bagaimana seperti itu. Nah, itu yang kedua. Dengan yang ketiga, saya belum buka, saya lupa nih, kalau nggak salah saya STTPL Latsar biasanya ada tanda tangan bupati. Cuman saya coba pastikan lagi nanti. Kalau tidak salah saya ada tanda tangan bupati. Berarti apakah kami juga harus mempersiapkan tanda tangan digital bupati masing-masing daerah seperti itu? Saya rasa sementara 3 hal itu yang mohon arahan dan informasinya Pak Riko. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya, biar tidak lupa. Yang pertama, apakah perlu konfirmasi terkait perubahan? Sebaiknya dilaporkan saja Bapak Ibu kepada kami, karena memang kami pegang database kan secara manual. Tapi sebenarnya kami juga bisa memantau dan bisa mendownload data-data peserta di Smart Bankom. Cuman untuk biar tidak terjadi miskomunikasi atau misdata, Bapak Ibu sekalian mohon untuk dilaporkan hasil perubahan-perubahan yang ada di Smart Bankom, terutama dalam pengentrian data. Nah, untuk perubahan, karena memang yang sering terjadi masalah adalah perubahan peserta ini, terutama misalnya sedang hamil atau sedang sakit atau mau melahirkan dan sebagainya, itu kan membuat repot juga PIC, terutama PIC provinsi kalau harus mengakomodir semuanya. Nah, kemarin Singkawang yang sudah kita ajukan izin prinsipnya, saya coba nih, masih bisa bergerak nggak posisi pesertanya nih. Ternyata, alhamdulillah, walaupun izin prinsipnya sudah kita ajukan, tapi database yang di dalam aplikasi ini masih bisa berubah-ubah. Jadi tidak dikunci. Jadi misalnya sudah keluar nih izin prinsipnya di Singkawang nih, tapi data pesertanya masih bisa berubah-ubah. Nah, berarti dapat kita simpulkan selama belum keluar KRA-nya, data peserta itu masih bisa berubah. Sebelum keluar KRA-nya nih, kita ajukan KRA nih kan. Nah, data peserta masih bisa berubah, walaupun izin prinsipnya sudah dapat. Nah, itu memudahkan kita, di aplikasi ini tidak dikunci. Jadi, Bapak Ibu masih bisa mengubah data peserta tersebut. Nah, jadi betul tadi kata Bang Haris, mohon dilaporkan, biar sebagai kontrol kita juga. Walaupun nanti kami pun pada endingnya bisa mengdownload KRA tersebut. Jadi di sini aplikasi kita bisa download semua KRA. Jadi kan otomatis daftar nama alumninya sudah kelihatan. Jadi masih bisa memungkinkan untuk merubah walaupun sudah diajukan izin prinsipnya. Kemudian format izin prinsip nanti kita akan bagikan ke Bapak Ibu juga sekalian. Gimana seperti formatnya biar ada kesamaan. Format KRA, mohon maaf ya, format pengajuan KRA. Kemudian untuk ISSTP ini karena di Perkalan nomor 2 2020 itu tentang nomor 5 tentang sertifikat itu, yang penjabat penandatangan sertifikat itu hanya minimal pimpinan kepala lembaga terakreditasi. Nah, otomatis tidak ada lagi bupati wali kota. Nah, tapi kami juga kemarin sempat berdiskusi dengan orang lain karena memang untuk sertifikat kami juga yang tanda tangan adalah Sekda, kemudian PKP, PKA itu kan yang tanda tangan Pak Gubernur. Nah, ini bagaimana memfasilitasinya? Nah, ini dibilang akan kami komunikasikan dengan pimpinan, karena untuk pejabat yang berwenang membuat menandatangan secara digital ini akan dibuatkan akun lagi. Akan dibuatkan akun yang berbeda dengan admin yang kita kelola ini. Jadi aplikasinya sama Smart Bankom, tapi mereka masuk dengan akun pribadi masing-masing. Menunya juga berbeda. Jadi mereka itu menunya, nah ini saya contohkan ya. Saya keluar, nah ini saya masukkan menu kepala lembaga diklat terakreditasi. Mereka punya password yang berbeda. Nah, ini menu kepala lembaga diklat terakreditasi, punya Kalemdik namanya.
Nah, dia cuma ada menu tanda tangan digital dan list. Nah, jikalau misal kita mau mengajukan bupati wali kota kan sangat berat nih. Otomatis kita harus mengajukan ke LAN lagi apakah bisa. Sedangkan kemarin saya tanya ke LAN apakah bisa mengakomodir sekda atau gubernur wali kota, mereka perlu konfirmasi lagi ke pimpinan. Berarti agak ribet jadinya. Mereka membuatkan user dan password yang baru. Nah, ini tanda tangan yang akan nanti kita cetak seperti ini. Ini ada gambar BPSDM, ditandatangani secara elektronik, nah seperti ini. Dan ini pun harus penjabat yang sudah mempunyai tanda tangan digital. Nah ini kebetulan kita Pak Suprianus Herman ini sudah punya tanda digital yang diajukan oleh Kominfo ke Badan Sandi dan Siber Negara. Ini kan agak ribet nih, kecuali Bapak Ibu sekalian penjabat yang akan tanda tangan sudah mempunyai tanda tangan digital. Ini kan yang mengeluarkan adalah Badan Sandi dan Siber Negara. Jelas ya, Bang Aris? Ada lagi, Bang Aris? Sorry, Pak Riko, ada 2 tambahan. Maaf sebelumnya. Kita kan akan memulai latsar. Apakah ada kronologis dalam ya, misalnya KRA pengajuannya kapan paling lambatnya? Apakah H-1 setelah penutupan paling lambatnya kapan dan juga tentang waktunya. Nah, kronologis dari setiap dashboardnya tadi ini. Kemudian yang kedua, kan hanya 1 PIC di kabupaten kota. Nah, diperbolehkan tidak saya bersama misal salah satu teman yang menangani secara teknis diklat untuk membuka secara bersama-sama. Nah, jadi saya tanya dulu nih dengan Pak Riko satu di BPSDM Provinsi. Terima kasih Pak Riko. Baik, saya akan jawab dulu yang diperbolehkan atau tidak. Yang pertama memang tidak ada batasan berapa orang yang bisa mengakses aplikasi ini. Cuman karena kita menggunakan satu user, ditakutkan ketika kita login secara bersamaan akan mengurangi kecepatan dari aplikasi ini. Pasti akan terjadi lag dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau bisa, walaupun yang mengerjakannya 2 atau 3 orang, tapi yang login di kabupaten adalah 1 orang secara bergiliran. Ini mencegah terjadinya error dan sebagainya ya. Jadi kita belum pernah praktekkan nih login bersama-sama 14 kabupaten kota nih, apakah masih lancar atau enggak. Sedangkan PIC provinsi ini kadang-kadang ngerjakannya adalah malam. Saya itu ngerjakannya malam karena menginput peserta dan sebagainya itu agak sulit, sering error dan sebagainya karena memang digunakan oleh seluruh Indonesia. Nah, apalagi kita dengan 1 user digunakan 14 kabupaten kota. Nah, pasti akan terjadi error dan sebagainya. Nah, itu antisipasi dari penggunaan akun atau user di Smart Bankom ini ya. Kemudian untuk tadi karena saya sudah memperkenalkan 3 orang PIC di provinsi. Kenapa 3 orang? Karena memang di provinsi ini ada 2 bidang yang terlibat dalam pelaksanaan latsar. Yang pertama bidang PKMF, kemudian bidang SKPK. Mungkin Bapak Ibu yang sering berhubungan dengan provinsi sudah tahu. Jadi SOP-nya kami ini sebenarnya hanya pelaksana diklat. Tapi untuk monitoring sampai ke evaluasi adalah bidang SKPK. Oleh karena itu, saya minta tolong kepada 2 orang di bidang SKPK untuk menjadi PIC. Yang pertama adalah Bang Frans. Bang Frans ini yang ngatur jadwal-jadwal Bapak Ibu sekalian. Jadwal habituasi, jadwal seminar, jadwal off kampus, dan sebagainya. Nah ini beliau yang tukang atur nih. Jadi memang kerja berat. Ketika ada satu perubahan kabupaten satu, akan mempengaruhi kabupaten lain. Nah ini menggeser-geser ini adalah Bang Frans. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung, jadi tidak mesti ke saya. Dan selama ini kan ke saya terus nih. Nah ini saya sudah memperkenalkan 3 orang yang terlibat. Jadi misalnya ada perubahan-perubahan jadwal, walaupun koordinasinya tetap ke saya, tapi nanti secara detail atau secara intens ke Bang Frans. Nah, kemudian terkait dengan izin. Nah, izin prinsip
itu di bidangnya kerjasama. Bang Pai itu Bang Aji namanya. Nah, di dalam grup PIC juga ada apa namanya Bang Aji. Nah, ini beliau akan merangkum hasil monitoring ke kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau misalnya ada yang nanya mana izin prinsipnya, sebenarnya belum kita buatkan karena kami akan melakukan monitoring dulu, survei ke kabupaten kota. Kami akan melihat kesiapan Bapak Ibu sekalian dari segi fasilitas, sumber daya penyelenggara dan sebagainya. Nah, hasil dari monitoring kami itu akan kami ajukan untuk izin prinsip. Nah, ini yang membuat izin prinsipnya adalah Bang Aji. Nah, sedangkan untuk KRA ini kami serahkan ke Bang Yopi. Nah, KRA ini memang tahun-tahun sebelumnya juga ditangani oleh Bang Yopi terkait dengan KRA. Nanti kalau teknisnya lebih ke Bang Yopi nanti. Nah, kenapa kami bagi-bagi 3? Ya karena itu, karena memang ini kerjaan sangat banyak pesertanya, sangat ribet, input data dan sebagainya, memang harus kita bagi-bagi. Nah, prakteknya walaupun kita sarankan untuk menggunakan satu user, tapi kan kita bisa kerja bagi-bagi. Nah, itu praktik di provinsi. Silakan Bapak Ibu di kabupaten kota bagaimana mengantisipasi pembagian tugas tersebut. Mungkin itu Bang Aris jawabannya. Yang lain Bapak Ibu sekalian silakan. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu sekalian, ini kita hanya berbicara masalah Smart Bankom. Karena tahun ini sudah ada satu kabupaten yang beranikan diri untuk blended learning. Nah, ke depan pasti kita akan blended juga, karena di aturan itu kan ada 3 tahun masa peralihan, tapi kemungkinan besar ini tahun depan kita juga akan beralih ke blended. Nah, untuk blended ini mungkin Bapak Ibu tugas PIC yang lumayan agak ribet karena akan menangani LMS namanya. LMS itu seperti portal e-learning yang dipunyai oleh LAN. Nanti akan saya singgung sedikit lah apa itu LMS. Tapi untuk Smart Bankom ini ada pertanyaan lagi enggak Bapak Ibu sekalian? Izin sanggau Bang. Nah, silakan Bang. Gini Bang, saya mau nanya untuk alur umum Smart Bankom kan poin 7 itu di STTP-nya sudah terbit, itu kan diunduh masing-masing Bang ya oleh PIC kabupaten ya Bang ya. Iya Bang. Nah, tahun lalu yang sebelumnya itu dari Kabupaten Sanggau kita mengambil sertifikatnya di provinsi Bang. Jadi kita di perencanaan kita sudah siapkan pos anggarannya, kemudian kita ngambil ke provinsi. Nah, apakah nanti dengan Smart Bankom ini kita cetak di kabupaten masing-masing atau kita sekedar unduh nanti cetaknya di provinsi gitu Bang? Makasih Bang. Kalau sebelumnya anggaran tetap di masing-masing kabupaten kota kan, Bang? Iya, kabupaten kota Bang. Nah, cuma kita ngambilnya ke provinsi Bang. Ya, memang untuk masalah cetak nanti kita bicarakan lagi apakah memang mau difasilitasi provinsi atau tidak. Tapi kabupaten kota sebenarnya sudah bisa mendownload iSTTP itu. Nah, masalah pencetakan ini kan nanti terserah. Sebenarnya lebih bisa juga dilaksanakan di kabupaten kota. Tapi untuk kerjasamanya silakan saja nanti dikomunikasikan dengan provinsi. Nah, kemudian aplikasi ini juga sebenarnya bisa diakses oleh peserta. Jadi ketika kita mendownload data peserta dan berhasil diverifikasi, sebenarnya peserta sudah bisa masuk ke aplikasi ini dengan menggunakan NIP. Jadi user sama passwordnya menggunakan NIP mereka. Itu gunanya adalah untuk memantau data mereka itu sebenarnya benar atau enggak. Nah, selama ini kan kita serahkan format peserta kan, mereka suruh koreksi. Nah, nanti itu sebelum kita cetak sertifikat silakan mereka akses. Dan mungkin untuk karena pada tahap ini kami juga belum pernah melaksanakan ya, untuk upload foto itu mereka bisa melaksanakan upload sendiri. Nah, nanti mereka bisa upload sendiri di aplikasi setelah mereka masuk. Nah, kalau dulu emang agak ribet karena proses editingnya di percetakan. Kalau sekarang itu kita sudah terima jadi. Jadi tidak ada proses penempelan foto, tidak ada proses ketik-ketik nama dan sebagainya. Jadi sekarang itu formatnya sudah otomatis jadi, kita tinggal print. Baik, ada lagi pertanyaan? Di fotonya izin Pak Riko.
Siap, Bang Herman. Ya, terkait dengan ini pengajuan KRA. Itu tadi juga ditanya sama Pak Profesor, cuma belum dijawab kayaknya. Kapan itu? Apakah Oh iya, minggu sebelum pelatihan di nasional atau gimana? Kemudian kalau sebelumnya, karena SOP ini sebenarnya ada di Perlan semua ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian harus bisa lagi membaca SOP terkait dengan waktu-waktunya. Seperti pengajuan izin prinsip itu kan maksimal 15 hari sebelum pelaksanaan, itu izin prinsip. Nah, untuk pelaksanaan pengajuan KRA ini, kalau sebelumnya juga, kalau nggak salah saya ini, mohon koreksi juga, 2 minggu sebelum pelatihan berakhir, pengajuan KRA. Tapi karena di sini ada input data peserta, otomatis setelah, kalau dulu sebelum nilai keluar, karena sekarang ada input nilai, otomatis ketika 1 hari setelah input nilai itu sudah diajukan suratnya. Karena dulu tidak ada input nilai. Sebelumnya kan kita manual, kita 2 minggu sebelum kegiatan berakhir kita ajukan, kita hanya mengirimkan data absensi peserta. Tapi karena sekarang ini udah ada input nilai dan input rancangan aktualisasi, kemudian input foto. Nah, KRA ini juga otomatis Bapak Ibu, jadi tidak perlu balasan. Kalau dulu kan kita nunggu balasan itu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, ini Bapak Ibu nanti sekalian, ketika misalnya input data yang nilai, kemudian judul rancangan judul aktualisasi sama foto itu otomatis akan keluar nilai KRA-nya. setelah input nilai. Berarti setelah input nilai lah ya, Pak Riko, berarti untuk tidak perlu lagi pengajuan KRA-nya, udah otomatis dia ya, gitu ya? Ya. Oke. Kemudian ini Pak Riko, terkait dengan penerbitan. Mohon izin, saya koreksi sedikit Bapak Ibu sekalian, karena ini juga kita belum pada tahap ini kan, saya juga masih belum pada tahap yang generate nih. Izinnya sebenarnya harus dimasukkan dulu izinnya. Surat izin yang melampirkan daftar hadir itu kita naikkan dulu 2 minggu sebelumnya, sebelum berakhir nih. Walaupun kita belum input nilai. Nah, ini coba kita contohkan ya. Generate KRA. Nah, ini kan kita ada menu ini surat daftar hadir dan surat permintaan KRA. Nah, ini kita upload dulu Bapak Ibu sekalian. Walaupun nilainya belum keluar. Upload saja dulu 2 minggu sebelumnya. Kita upload dulu. Nah, saya khawatirkan ketika misal kita belum upload, kita input nilai tidak keluar nih KRA-nya nih. Ini karena kita juga sama-sama belum pada tahap ini nih. Apakah dia otomatis atau memang harus terverifikasi dulu dokumen yang diupload ini? Ada lagi Pak Bang Herman? Terkait dengan penerbitan STTP, apakah nanti itu setelah satu angkatan selesai bisa langsung keluar STTP-nya atau nunggu setelah selesai semua angkatan? Sudah langsung, Bang. Kalau ya? sudah ditandatangani oleh kepala badan. Nah, ini saya juga belum hafal benar siapa-siapa yang tanda tangan, tapi setahu saya, seingat saya itu kalau misalnya difasilitasi itu kalau misalnya kami, karena kami tidak difasilitasi penjaminan mutunya, itu hanya kepala BPSDM. Nah, kalau misalnya BKPSDM Kabupaten Kota ini, kalau tidak salah saya nih ya, itu ada di Perkala nomor 5 tahun 2020. Itu kepala BPSDM provinsi dengan kepala BPSDM Kabupaten Kota. Tidak ada bupati dan wali kota lagi. Perkala nomor 5 2020 tentang ISTTP, tentang sertifikat ya. Surat keterangan pelatihan ya. Ya. Tentang surat keterangan pelatihan. Nah, karena memang agak ribet kalau misalnya kita mengajukan tanda tangan ini, harus dibuatkan akun lagi, akun Smart Bankom. Dan memang harus punya tanda tangan sertifikat.
tantangan digital. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Nah, mudah-mudahan habis pertemuan ini Bapak Ibu sekalian langsung bisa mengecek. Nanti akan saya bagikan user dan passwordnya, ngecek lagi di verifikasi peserta karena kami sudah buatkan rumahnya, sudah kami input data pesertanya. Bapak Ibu tinggal lihat di verifikasi peserta. Cek lagi data peserta sudah ada yang benar atau tidak. Memang untuk pengajuan izin hanya Kapos Hulu sama Singkawang yang baru kami naikkan karena untuk tahap pertama ini 2 kabupaten kota ini yang duluan jalan. Untuk lain kami akan survei dulu atau monitoring dulu ke kabupaten kota. Mungkin jelas ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertanyaan tentang Smart Bankom. Kalau tidak ada lagi, saya sedikit saja menjelaskan sebelum kita tutup pertemuan ini tentang blended learning. Karena ini kan ke depan PIC juga, makanya kita khawatir kenapa harus ada PIC kabupaten kota ini sebenarnya lebih ke proses blended, Pak. Kalau misal klasikal sebenarnya kalau untuk mengajukan KRA, ngisi peserta ini masih bisa ditangani oleh PIC provinsi. Tapi kalau untuk blended learning kami juga angkat tangan, Pak, untuk proses blended kalau bisa ditangani oleh PIC provinsi. Sudah kelihatan ya Pak bahan model acar blended? Baik, saya akan sedikit menjelaskan alur blended learning. Jelas ya Bapak Ibu ya, bahan yang saya tampilkan. Blended nanti itu ada 3 aplikasi besar yang akan ditangani oleh kita, tapi yang dikelola oleh kita hanya 2. Pertama itu ada aplikasi MOOC. MOOC ini lupa juga saya singkatannya nih. Massive Open apa gitu course kan. Jadi ini aplikasi dikelola oleh LAN. Namanya nama aplikasinya adalah Swajar, Swakelola Belajar. Nah, jadi waktunya kapan? Ketika peserta sudah mempunyai NIP. Jadi ini akan sebenarnya lebih dipegang oleh BKD, pengadaan pegawai ya di bidang mutasi dan pengadaan. Jadi ketika mereka sudah mempunyai NIP, mereka langsung bisa mengerjakan MOOC ini. Ini aplikasinya berbasis Android ya, sama app nih. Jadi di Google Play Store tuh mereka sudah bisa mengakses MOOC ini. Ini belajar mandiri selama 16 hari. Nah, ketika mereka sudah lulus dari aplikasi MOOC ini, mereka masuk ke LMS. Nah, LMS ini dikelola oleh LAN dan PIC di kabupaten masing-masing. Apa itu LMS? Itu portal e-learning. Jadi ada 22 hari masa kerja.
Nah, kemudian setelah lulus dari LMS, mereka ke pembelajaran klasikal 6 hari di tempat kerja. Nanti nilai-nilainya semuanya diinput di Smart Bangkom. Nah, ini 16 hari, ini distance learning yang LMS itu selama 22 hari, ada pembelajaran klasikal 6 hari. Nah ini, PNS login, ini MOOC ini ya. PNS login, kemudian ada video pembukaan, mereka semua mata pelatihan di Latsar itu mereka belajar sendiri. Nanti mereka akan ada terdapat video syuting, animasi, PPT, podcast, infografis. Nah, nanti evaluasinya seperti apa? Ada kuis di situ, ada kuis, ada per video dan sebagainya lah. Jadi nanti MOOC ini sudah ada keluar nilai nanti. Nah, seperti ini penilaiannya. Mereka nyimak video sampai selesai dapat 1 trofi, membaca dan unduh dapat 2 trofi. Nah, 10 trofi dapat 1 bintang. Nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, MOOC ini semuanya dikelola oleh LAN. Yang harus kita pantau adalah mereka ini harus lulus MOOC ini sebelum masuk ke tahap berikutnya adalah LMS. Jadi peserta Latsar yang belum lulus, mereka tidak bisa lanjut ke LMS. Tapi untuk lulus MOOC ini bisa berulang-ulang kali. Tidak lulus sekali, bisa lanjut lagi, ngulang. Tidak lulus sekali, ngulang sampai lulus pokoknya ini LMS ini. Makanya disarankan tidak mesti harus 16 hari sebelum LMS, tapi dimulainya MOOC ini. Tapi setelah mereka dapatkan NIP, mereka harus mengerjakan sudah mengerjakan MOOC ini. Nah, ini yang LMS tadi, jadwal LMS. LMS itu ada 22 hari. Di LMS itu peserta tidak lagi membahas per mata pelatihan. Jadi mereka hanya berdasarkan agenda pembelajaran. Kalau di Latsar ini kan ada 4 agenda. Jadi agenda 1, agenda 2 sampai agenda 4 dilaksanakan secara daring, tatap muka secara virtual. Nah, ini tapi per kelompok. Nah, inilah tugas PIC nanti, atau ada beberapa tugas ini karena akan menjadi operator antara WI sama peserta selama proses LMS ini. Ini kan misalnya ada 22 hari, jadi akumulasinya 3 hari itu, satu agenda itu dilaksanakan selama 3 hari. Misalnya ini adalah agenda 1, sikap perilaku bela negara. Ini kan ada 3 hari sikap perilaku bela negara ini ya. Dalam 3 hari ini ada 3 JP yang kelas virtual. Nah, inilah tugas PIC nanti akan memandu antara WI sama peserta. Karena sampai sekarang memang juknis tentang LMS ini belum keluar. Nama aplikasinya adalah Korlabjar, kolaborasi belajar. Kalau tadi MOOC adalah Swajar, Swakelola belajar. Kalau ini adalah Korlabjar, kolaborasi belajar. Nah, nanti di dalam aplikasi itu Bapak Ibu kan untuk memfasilitasi WI kita, WI provinsi ini menampilkan bahan tayang, penilaian, karena di dalam itu ada bahan tayang, ada penilaian, ada kuis dan sebagainya. Nah, inilah karena memang WI kita juga terbatas juga, rata-rata juga senior, jadi hanya sedikit WI kita juga yang maksudnya yang terbiasa dengan IT. Nah, kadang-kadang kendala kita itu di situ waktu pas daring, karena kita memang harus benar-benar bisa memfasilitasi WI ini. Contohnya misalnya mengupload bahan tayang. Ini saya tidak bisa menampilkan aplikasinya karena memang belum sampai sekarang belum selesai juknisnya. Bahan tayangnya seperti apa, cara mengupload bahan tayangnya seperti apa, saya belum tahu. Nanti cara buat kuisnya seperti apa, nanti cara memberi penilaian. Nah, yang paling krusial adalah memberi penilaian. Nanti kan setelah memberi penilaian kan akan connect ke Smart Bangkom. Nah, itu kan akan nilainya akan nyatu juga, bisa mempengaruhi kelulusan peserta. Nah, ini untuk blended ya. Tapi satu agenda itu 3 hari itu cuma
3JP. Selebihnya adalah asinkronus. Kalau sinkronus kan tatap muka virtual. Asinkronus. Nah, inilah asinkronus ini adalah self-learning, belajar mandiri, penugasan. Nah, ini menggunakan aplikasi di LMS itu. Nanti Bapak Ibu membuatkan akun WI masing-masing. Nah, untuk coaching juga termasuk seminar. Seminar rancangan itu secara virtual kalau di blended. Mungkin itu Bapak Ibu sekilas tentang blended learning. Tapi tahun ini kabupaten yang sudah mengajukan rencana penyelenggaraan secara blended adalah Kabupaten Sambas. Jadi kita bisa belajar juga misalnya nanti Sambas sudah berhasil melaksanakan secara blended, jadi percontohan. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pak Ivo, ada pertanyaan Pak Ivo? Kali yang Herwadi SA yang kemarin itu ya Herwadi Tidak ada. Jelas ya? Memang luar biasa nih, cepat tangkap Pak Ivo nih. Orangnya Jelas. cerdas, cepat tangkap. Atau gini Pak Riko, bolehlah dari Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas itu menceritakan sedikit apa pengalamannya untuk pengusulan blended learning ini gimana gitu. Persiapannya, apa yang disiapkan mereka. Silakan Pak Herwadi mungkin bisa menanggapi usul dari Bang Herman dari Ketapang. Siap, izin Bang. Terkait dengan pelaksanaan blended learning di Sambas, pada prinsipnya Pak, kita hanya mencoba mempelajari pedoman yang diterbitkan oleh PLAN, pedoman pelaksanaan blended learning. Jadi sebagaimana kita komunikasikan dengan BPSDM provinsi kemarin bahwa ya kita sama-sama meraba-raba lah ya terkait dengan ini. Saya cuma mencoba merancang proposalnya seperti apa dan mempersiapkan pengajaran seperti apa. Walaupun pada prinsipnya banyak hal yang perlu kami persiapkan juga, terkait juga kita dapat masukan juga dari Pak Riko dan rekan-rekan kemarin di BPSDM provinsi bahwa persiapan virtual learning-nya kita harus mempersiapkan akun Zoom meeting-nya gitu. Itu memang salah satu yang kemarin memang di luar perkiraan kita. Kita kira cukup 1-2 akun gitu ya. Tapi kalau ada beberapa penyelenggaraan yang beririsan, tentunya kita perlu banyak akun. Kalau memang nanti blended learning di Sambas, nanti kita tetap berupaya lah ya, bagaimana kita mengatasi problem itu gitu. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi artinya sama-sama, karena kan belum pernah kita laksanakan, jadi sama-sama hanya membayangkan gambarannya seperti itu aja gitu. Itu kalau pengalaman dari Sambas, karena kita belum juga tahu realnya seperti apa, cuma kita coba rancang sesuai dengan peraturan yang ada. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak Riko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herwadi. Jadi kalau berbicara pengalaman, memang sama-sama belum ada pengalaman, Pak ya. Ya mudah-mudahan ya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Terima kasih Pak Herwandi atas penjelasannya. Kalau udah terlaksana, bolehlah kami nanti dibanding ya. Kami jalan darat, Pak.
Sedikit sebelum kita tutup tambahan Bapak Ibu, karena terkait dengan izin prinsip ini mohon disampaikan ke yang mengelola lah ya, yang mengelola diklat ini. Kita memang agak tarik ulur ya, termasuk provinsi. Sampai sekarang masih proses pengajuan izin kepada Satgas Covid. Jadi sebenarnya memang harapannya proses di provinsi ini lebih cepat daripada kabupaten kota. Jadi memang bisa jadi dasar hasil dari koordinasi kami sama Satgas menjadi dasar kabupaten kota untuk mengajukan rekomendasi ke Satgas kabupaten kota masing-masing. Tapi karena ketika kita lihat jadwal ini kan yang mulai duluan banyak dari kabupaten daripada provinsi. Nah, saya takut karena nanti kabupaten kota menunggu provinsi malahan rekomendasinya tidak keluar. Jadi saya mohon kepada kabupaten kota, terutama yang mulai kegiatannya di awal-awal tahun ini untuk intens ke Satgas Covid untuk meminta rekomendasi. Untuk item-item yang dibutuhkan atau dirancang untuk SOP diklat secara klasikal itu silakan Bapak Ibu mencari referensi dari mana. Nanti kalau misalnya butuh kami juga akan sampaikan. Contohnya dari Singkawang atau dari Kaposulu, karena dua kabupaten ini sudah keluar rekomendasi dari Satgas masing-masing. Karena memang dari LAN tidak mengeluarkan edaran atau tidak mengeluarkan aturan terkait dengan SOP secara klasikal. Jadi juga diserahkan seutuhnya kepada kabupaten kota. Nah, untuk memudahkan izin prinsip ini keluar, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan hasil rekomendasi dari Satgas kabupaten kota masing-masing kepada BPSDM provinsi, kepada Bang Haji ya tadi yang saya sebutkan selaku yang mengelola izin ini, untuk kami teruskan kepada LAN, untuk kami lampirkan sebagai surat permohonan izin prinsip pelaksanaan LASAR. Mudah-mudahan proses di provinsi lebih cepat, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita pada siang ini. Mudah-mudahan penjelasan saya sudah jelas, walaupun memang sedikit meraba-raba Bapak Ibu sekalian. Memang saya masih ngomongnya masih terbata-bata karena memang aplikasi ini belum pernah kita gunakan sampai selesai. Jadi step by step masih meraba-raba, masih mencoba-coba. Hasilnya seperti apa juga kita belum bisa menceritakan pengalaman sampai selesai. Nah, mudah-mudahan keresahan kami, ketakutan kami karena mengelola begitu banyak latsar sekalebar ini bisa berbagi, bisa diringankan oleh adanya PIC kabupaten kota. Ini kan memang ibaratnya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Gimana Bapak Ibu? Setuju tak? Jadi kalau misalnya ada kurang-kurang tinggal kita koordinasikan saja kepada provinsi selaku lembaga terakreditasi. Nah, ini kami dibebani oleh lembaga terakreditasi ini. Lembaga terakreditasi dan penjamin mutu. Kalau misalnya LAN itu membebaskan Bapak Ibu sekalian melaksanakan diklat masing-masing, ya kita tidak perlu pusing-pusing. Tapi karena ada label lembaga terakreditasi dan penjamin mutu, nah makanya kami harus tetap mengontrol atau menjaga mutu dari penyelenggaraan LASAR ini. Walaupun sebenarnya masih banyak kekurangan-kekurangan di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ilmu yang saya sampaikan. Bapak Ibu juga sharing kepada saya. Mudah-mudahan penyelenggaraan LASAR pada tahun ini dapat berjalan dengan baik dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan share kembali video yang kita rekam pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.